Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Ramadanti dengan NIM 25020102198 dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan terkait strategi Indonesia agar terbebas dari middle income trap. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah middle income trap di Indonesia, yang kedua strategi melalui kebijakan fiskal, yang ketiga strategi melalui kebijakan moneter, yang keempat strategi melalui kebijakan utang luar negeri. Nah, apa itu middle income trap? Asal-usul istilah ini dipopulerkan oleh Bank Indonesia melalui laporan An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth pada tahun 2007, merujuk pada kondisi di mana suatu negara berhasil beranjak dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah tetapi gagal untuk menjadi negara yang maju. Negara kehilangan daya saing manufaktur karena kenaikan upah yang tidak lagi murah, tetapi belum mampu bersaing di sektor inovasi bernilai tambah tinggi, contohnya industri bidang kendaraan listrik dan fintech. Ketidakmampuan beralih dari pertumbuhan berbasis sumber daya alam ke pertumbuhan berbasis pengetahuan dan efisiensi teknologi menjadi ciri utama kegagalan ini. Nah, posisi ekonomi Indonesia saat ini adalah dari segi produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini relatif stabil tetapi memerlukan akselerasi lebih tinggi untuk mencapai status negara maju. Yang kedua, dominasi sektor konsumsi rumah tangga dan ketergantungan pada komoditas mentah yang rentan fluktuasi global. Yang ketiga, pendapatan per kapita Indonesia berada dalam kategori menengah atas dengan tantangan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang masih signifikan. Nah, apa sih tantangannya? Tantangan utama menuju visi Indonesia 2045 adalah kesenjangan kualitas SDM, rendahnya produktivitas sektor manufaktur, dan inefisiensi infrastruktur dan logistik. Nah, Indonesia sendiri ini masuk ke dalam dikategorikan masuk ke dalam fenomena middle income trap. Kenapa? Contohnya begini, dahulu investor luar negeri ini senang untuk berinvest di Indonesia. Karena apa? Karena gaji buruh di Indonesia itu digaji dengan rendah, biaya gajinya rendah. Nah, sekarang ini Indonesia biaya gaji buruh di Indonesia itu sangat tinggi sehingga investor lebih memilih negara lain seperti Bangladesh atau Vietnam karena biaya gaji di Vietnam atau Bangladesh ini relatif rendah, lebih rendah dibandingkan Indonesia. Itu adalah salah satu faktornya kenapa Indonesia bisa masuk ke middle income trap. Bagian yang kedua, strategi melalui kebijakan fiskal untuk menghadapi middle income trap. Bagaimana strategi fiskalnya? Yang pertama adalah optimalisasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM adalah dengan menambah sekolah menengah kejuruan atau SMK, menambah pelatihan vokasi agar siswa-siswa ini siap dan sudah matang untuk masuk ke dunia kerja. Yang kedua adalah ketahanan kesehatan. Investasi pada layanan publik dan nutrisi sejak dini merupakan fondasi yang paling utama untuk menurunkan biaya hidup jangka panjang dan memastikan produktivitas pekerja tetap optimal. Dan yang ketiga adalah peningkatan dana penelitian dan pengembangan untuk mendukung transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi. Lalu untuk strategi fiskal yang kedua adalah reformasi perpajakan dan pendapatan. Dengan cara apa? Dengan cara digitalisasi administrasi perpajakan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sendiri sekarang sudah menggunakan sistem Kortek. Nah, sistem Kortek ini berbasis integrasi yang memudahkan administrasi wajib pajak sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pemajakan secara efisien. Selanjutnya, dengan cara insentif strategis dengan pemberian fasilitas fiskal seperti tax holiday dan super tax deduction. Nah, super tax deduction ini contohnya adalah ada sebuah pabrik, dia memberikan fasilitas untuk para siswa-siswi SMK magang di tempat pabrik tersebut. Semisal biaya magang itu 100 juta. Nah, 100 juta ini bisa dibiayakan sebagai dibebankan sebagai biaya perusahaan tersebut. Ditambah lagi oleh pemerintah karena dia mau memberikan
magang vokasi atau magang kepada SMK ini diberikan insentif sebesar 100 juta lagi yang dapat dibebankan. Jadi yang dibebankan itu bisa dibebankan itu 200 juta. Seperti itu. Sehingga hal yang seperti ini, fasilitas insentif seperti ini dapat menarik investor agar mau berinvestasi ke Indonesia. Lalu yang ketiga adalah optimalisasi PNBP melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan serta perbaikan tata kelola aset negara agar lebih produktif bagi kas negara. Ketiga adalah efisiensi belanja infrastruktur konektivitas dengan cara optimalisasi alokasi anggaran, integrasi sistem transportasi untuk mempercepat distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja secara nasional, dan pendanaan kreatif non-APBN untuk mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk mengurangi beban fiskal dalam pembangunan infrastruktur strategis. Selanjutnya adalah strategi Indonesia dalam hal untuk menangani middle income trap melalui kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Dengan cara apa? Dengan cara pengendalian harga. Pengendalian harga ini dikendalikan oleh Bank Indonesia untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil dan untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kestabilan rupiah, sangat penting. Yang ketiga adalah koordinasi kebijakan, yaitu sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal pusat serta daerah untuk menjaga pasokan pangan dan energi agar tetap terjangkau bagi industri nasional. Strategi moneter kedua adalah digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk KRIS dan BI Fast untuk perputaran uang yang cepat. Lalu yang di bentuk lainnya adalah pengembangan central bank digital currency untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjamin keamanan transaksi di era ekonomi terdesentralisasi. Lalu bentuknya ada lagi open banking dan application programming interface untuk mendorong interoperabilitas antara sektor perbankan dan fintech. Nah, open bank dan API ini adalah pertukaran data bank ke pihak ketiga. Data keuangannya itu mengalami pertukaran supaya apa? Supaya memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM. Lalu yang strategi moneter yang ketiga ada suku bunga yang mendukung investasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjaga tingkat suku bunga acuan pada level yang kompetitif untuk menekan biaya modal bagi pelaku usaha. Lalu mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor produktif guna meningkatkan kapasitas produksi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Dan memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui manajemen suku bunga yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya adalah bagian strategi melalui kebijakan utang luar negeri. Bagaimana caranya? Caranya ada tiga. Yang pertama adalah dengan prinsip pemanfaatan produktif. Jadi utang luar negeri ini baik pemerintah maupun swasta dilarang untuk dibelanjakan konsumtif. Utang harus digunakan untuk memutar roda perekonomian sehingga negara memiliki kemampuan untuk melunasi utang luar negeri tersebut tanpa membebankan APBN. Contoh dari pemanfaatan produktif ini adalah utang luar negeri yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti untuk membangun kereta cepat bus dan MRT. Lalu dulu waktu pandemi Covid dilakukan belanja untuk vaksin. Nah, itu juga untuk mempercepat prinsip pemanfaatan produktif tadi. Yang kedua adalah menjaga rasio batas aman. Konsisten menjaga rasio total utang terhadap PDB di bawah koridor aman. Koridor aman ini secara internal diupayakan di bawah 35-40% meskipun batas undang-undang adalah 60%. Hal ini penting guna untuk mempertahankan peringkat investasi global. Lalu yang terakhir adalah mitigasi risiko jangka panjang dengan melakukan diversifikasi portofolio utang dengan memprioritaskan pinjaman bilateral atau multilateral jangka panjang yang bersifat konvensional atau bunga rendah dibanding utang komersial jangka pendek. Nah, kesimpulan dari strategi-strategi tadi adalah kunci utamanya dari terbebas dari middle income trap bukan pada pergerakan parsial, melainkan pada sinergi kebijakan dengan penjelasan sebagai berikut. Jadi kalau kebijakan fiskal itu bertindak sebagai mesin pendorong untuk melalui alokasi anggaran produktif, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi hilirisasi. Lalu kebijakan moneter bertindak sebagai stabilitator untuk memastikan inflasi dan nilai tukar tetap tenang agar iklim investasi kondusif dan daya beli masyarakat terjaga kuat. Lalu
Yang terakhir, kebijakan utang luar negeri bertindak sebagai bumper pendanaan yang dikelola secara hati-hati untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan pembangunan tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Jadi harus saling bersinergi, kebijakan-kebijakan ini harus saling bersinergi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.